Hai, saya Markus dari Roots of Cheng. Berikut ini adalah terjemahan video oleh Audiodub yang disetujui oleh saya. Bersenang-senanglah. Keep my hands on myself. Pick up just a moment, put them back on the shelf. Just a little baby girl isn't me. Am I coming out left field? Ooh, I'm a rebel just for kicks now. I've been feeling it since 1966 now. Might be over now, but I feel it still. Anak-anak mereka di kolam lagi. Beraninya mereka? Sungguh. Jadi saya harus naik ke sini. 57 cerita. Butuh waktu 7 menit dan 8 detik untuk muncul. Dan tentu saja, saya juga harus turun, yang kemarin, memakan waktu lebih dari 7 menit. Saya tidak balapan atau apapun, tapi saya naik lebih cepat daripada saat saya turun. Datang, saya mulai berlari. Pada saat saya bangun, saya sudah kehabisan napas. Lelah. Beberapa dari tangga ini digandakan. Saya baru saja melangkah jauh dan saya masih berusia 55 tahun. Orang-orang seringkali penasaran tentang bagaimana saya bisa melintasi perbatasan. Jadi orang sering penasaran bagaimana cara saya melintasi batas dengan sepeda. Itu tergantung perbatasannya, tapi yang pindah dari Malaysia ke Singapura, di Singapura ke Malaysia. Saya baru saja masuk ke jalur sepeda motor. Itulah yang baru saja saya lakukan. Dan tidak ada barisan untuk hari Jumat. Saya terkejut karena saya mendengar akan ada cadangan dan formasi gila. Tapi begitulah. Saya meninggalkan Singapura setelah 30 hari dan saya di Malaysia. Saya akan menunggu selama 5 hari sebelum saya bisa kembali ke Singapura, mendapatkan visa Indonesia saya, kembali ke Malaysia dan kemudian kayak ke Indonesia ke Sumatera. Sederhana. Ada Sunshine dan Rolo, mereka benar-benar ingin ikut dengan saya. Tapi mereka tidak bisa. Saya telah tinggal bersama mereka selama beberapa hari terakhir, dan saya akan keluar dari Malaysia dan kembali ke Singapura. Jadi saya meninggalkan Singapura karena sebulan saya di sana dan saya perlu datang ke Malaysia untuk beberapa hari. Lalu saya bisa kembali ke Singapura untuk mendapatkan visa Indonesia saya, dan kemudian saya harus kembali ke Malaysia untuk berkayak ke Indonesia. Ini hujan ringan yang menurutku akan membuat bersepeda menyenangkan. Mungkin sedikit basah. Seharusnya menyenangkan. Jadi saya kembali ke Singapura untuk tinggal bersama pasangan yang saya temui dari komunitas bersepeda bernama Warm Showers. Pada dasarnya orang-orang yang menampung pengendara sepeda lain yang berkeliling dengan sepeda. Saya perlu mendapatkan visa saya untuk Indonesia sehingga saya dapat kembali ke Malaysia, naik kayak yang dipinjamkan oleh petualang lain di Singapura kepada saya. Saya memiliki lompatan pulau kayak pendek, sekitar 2 hingga 3 jam lompatan pulau, mungkin 10 hingga 25 km, dan saya memiliki sekitar 10 di antaranya.
Kemudian saya sampai di Pulau Sumatera dan kemudian saya harus mendayung sungai untuk sampai ke tempat yang semoga saya bisa mengirim sepeda saya, dan kemudian saya akan berada di Sumatera dan bersepeda sekitar 1000 km ke sebuah tempat kecil. Kota kecil tempat saya akan tinggal sebentar, melakukan banyak pengeditan video dan berbagi beberapa cerita mengagumkan dengan Anda. Terima kasih. Perdamaian. Saya bersepeda di sini. Saya masuk ke Malaysia dari Singapura. Oh boy. Wow. Orang itu akan melakukan kerusakan. Lihat taringnya. Saya yakin itu adalah Pit Viper Malaysia. Cukup mematikan. Itu membunuh seseorang baru-baru ini. Tapi itu tidak akan membunuhku. Legoland ada di sana, dan aku hampir sampai di tempat tempat aku akan bermalam. Hanya harus pergi ke sudut sana. Lihat ini, saya mendapat beberapa sepatu sepeda baru untuk pertama kalinya. Bantalan rem baru. Punya kereta penggerak baru untuk sepeda juga. Saya akan membuangnya ke dalam kotak dan semoga sampai ke Indonesia. Sedang dalam perjalanan ke Sumatera, Indonesia. Semoga sampai di sana aman dan sehat. Syukurlah teman-teman di sini memasang banyak stiker rapuh di atasnya. Seharusnya bagus. Kaki pertama kayak ke Indonesia adalah membawa sepeda ke sana. Beberapa orang mengemasnya untuk saya, yang merupakan pemborosan uang karena mereka melakukan pekerjaan yang lebih buruk daripada yang akan saya lakukan. Tapi saya berharap mereka melakukan pekerjaan yang lebih baik. Mereka memang membungkusnya sedikit, tetapi mereka tidak mengamankan kotak dengan sangat baik, jadi saya tidak menyukainya. Biayanya hanya $20, tetapi itu uang yang banyak. Ongkos kirimnya sekitar $120 yang sangat berharga untuk mendapatkan sepeda yang bagus untuk saya ketika saya tiba di Sumatera. Lucunya adalah diasuransikan hingga $100. Saya menempatkan nilai sepeda saya pada segala hal sekitar $1000. Asuransi akan menanggung biaya pengiriman. Itu hal yang bagus, saya tebak. Saya pikir itu akan berhasil di sana. Saya pikir saya mungkin melewatkan sesuatu ketika saya sampai di sana, tetapi saya pikir itu akan berhasil. Saya yakin berharap itu akan berhasil. Akan sangat buruk jika tidak berhasil. Ya, saya akan memikirkan sesuatu. Saya baru saja meninggalkan Todd dan Hazel dan Sansa dan Lucas di sini di Malaysia. Dengan siapa kamu berbicara? Anda mengirim SMS ke teman? Saya harus berjalan kaki sekitar 7,8 km ke kayak saya. Untungnya, ini hari yang cerah dan menyenangkan. Anda dapat melihat sekitar jam 8.30 pagi. Sedikit lebih lambat dari yang saya harapkan karena sudah memanas. Hanya akan membuat jalan sedikit lebih panas, tapi di satu sisi saya ingin menjadi sedikit lebih hangat karena saya perlu memperbaiki bagian bawah kayak. Ada penyok besar di dalamnya dan saya tidak terburu-buru. Saya tidak mencoba melangkah terlalu jauh hari ini. Saya masih tidak tahu apakah saya akan bisa melewati imigrasi. Saya pernah mendengar bahwa Anda tidak dapat melakukannya di terminal feri tempat saya berada, meskipun itu adalah terminal feri internasional. Tapi mereka hanya digunakan untuk membersihkan ya, bukan kayak. Saya punya perasaan karena mereka belum pernah mencoba melakukannya. Mudah-mudahan mereka akan membiarkan saya melakukannya. Jika tidak, saya harus naik kayak ke terminal feri lainnya. Masalah besar, seperti halnya masalah besar, adalah orang yang memiliki kekuatan, mengatakan tidak lebih dulu dan tidak mau berubah pikiran atau membuka pikiran. Atau mereka tahu bahwa itu cukup berbahaya dan mereka tidak ingin dimintai pertanggungjawaban karena mengizinkan seseorang meninggalkan negara mereka dengan naik kayak. Jadi kita akan lihat apa yang terjadi. Jika mereka tidak mengizinkan saya keluar maka mungkin akan menjadi dayung yang panjang tepat melewati tengah Johor Bahru, yang merupakan kota yang berbatasan dengan Singapura. Jadi saya harus lebih khawatir tentang penjaga pantai dan petugas bea cukai menghentikan saya.
Ditambah lagi, saya harus menarik perahu keluar dari air dan membawanya ke seluruh kota. Untungnya, saya tidak benar-benar harus mengangkat bahu. Saya memiliki roda untuk kayak, jadi saya bisa mengendarainya ke seluruh kota. Itu masih akan sedikit menyebalkan, tidak mudah dilakukan. Perjalanan kayak ke Indonesia sudah dimulai dari Malaysia hingga Sumatera. Saya punya sekitar 300 km dayung di depan saya. Bisa lebih dari 500 jika saya tidak membersihkan di tempat yang saya harap bisa dibersihkan. Ini dia, ini tidak semuanya. Saya sudah membawa beberapa barang ke kayak kemarin ketika saya punya sepeda. Jauh lebih mudah. Daerah Malaysia ini sangat menarik. Ada banyak konstruksi, bertonton perumahan, bertonton infrastruktur, sangat sedikit orang. Sepertinya mereka salah menilai jumlah ledakan yang akan mereka alami. Dan mereka kehabisan orang yang ingin tinggal di sini atau di sana. Ada banyak korupsi yang terjadi, dan saya pikir itu mungkin salah satu dari keduanya. Jadi saya diberitahu bahwa saya tidak akan dapat keluar dari marina ini dengan kayak karena saya tidak punya surat-surat atau registrasi, dan itulah satu-satunya cara para agen ini melakukannya. Jadi alih-alih membayar mereka $20 untuk membebaskan saya, yang tidak akan mereka lakukan karena mereka mengatakan itu tidak mungkin. Saya baru saja berjalan ke terminal feri tempat mereka mengerjakan barang-barang mereka, masuk, meminta imigrasi dan mereka mencap paspor saya. Mereka awalnya penasaran dan menanyakan beberapa pertanyaan kepada saya. Saya menunjukkan kepada mereka kertas dari pemerintah saya untuk meredakan kekhawatiran mereka. Menunjukkan kepada mereka bahwa saya benar-benar mendayung ke Indonesia dan saya mendapat dukungan dari anggota parlemen saya. Terima kasih, Gord Jones. Dia datang untukku. Saya pikir mungkin saya tidak yakin. Saya pikir dia akan membiarkan saya pergi. Cukup mudah. Saya kira itu adalah waktu yang tenang dan saya mendapatkan petugas imigrasi yang tepat karena tidak perlu suap. Itu hanya perangko yang cukup mudah. Saya duduk di kantornya selama beberapa menit. Dia mengambil sidik jari dengan pemindai listrik. Dia memindai jari telunjuk saya. Saya pikir Singapura mengambil jempol, tetapi Malaysia mengambil indeks. Aku baik-baik saja. Ada beberapa yah di sini, beberapa kayak, bahkan kano. Dan ini perahuku di sini. Ini adalah Eco Basic 540 yang dirancang oleh John Dock yang legendaris. Ya, panjangnya 5,4 meter, kayak laut yang tampak cukup standar. Ada beberapa hal yang menurut saya agak lemah dalam desain dan sebagian besar adalah ini. Mereka sepertinya benar-benar titik lemah di mana mereka membiarkan air masuk. Tapi saya suka kantong kecil di depan sini untuk meletakkan beberapa perlengkapan yang mudah diakses. Dan juga yang ini di belakangku dan udara ini semua kompartemen tertutup secara individual. Jadi itu cukup bagus. Itu dia orang yang sedang menggiling. Saya akan mendayung di luar sana dan menuju Indonesia. Am I coming out lucky? Ooh, I'm a rebel just for Christmas. I've been feeling it since 1966 now. Might be over now, but I feel it still. Ooh, I'm a rebel just for Christmas. Nothing looking like it's 1986 now. Might be over now, but I feel it still. Got another mouth to feed. Just for goods now. Never thinking like it's 1986 now. Might be over now. I can feel it still. We could find a war for peace.